Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, sungguh aneh saat menyaksikan sebagian da'i yang mengaku bermazhab Syafi'iyah ternyata menggunakan musik dalam beribadah seperti sholawat diiringi musik, gambus islami lah, kasidahan islami lah, bahkan mereka berdakwah menggunakan alat musik. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ari Maturidi. Jadi akidah kita dengan mereka sama, mirip-mirip, beda-beda dikit. Kita Asy'ari, mereka Maturidi. Akidahnya, fikihnya kita Syafi'i, mereka Hanafi. Mazhab akidah Asy'ari Maturidi. Mazhab fikih 4, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kita Syafi'i. Makanya kalau perdebatan itu begitu panjang, saya selalu cut saja langsung dengan Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya dia katakan al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada dakwah, ya baik. Tapi kalau maknanya jelek, mengajak pada perbuatan maksiat, ya tidak baik. Artis kalau dia sudah hijrah, dia meninggalkan musik. Padahal mestinya khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau ketika sebelum Islamnya dia panglima perang, setelah dia Islam, dia tetap panglima perang juga. Seperti Khalid bin Walid. Ketika sebelum hijrah dia pemusik, setelah hijrah, dia mesti bermusik juga. Cuman musiknya itu yang berubah. Padahal ini tasyabbuh atau meniru-niru kaum Nasrani dalam peribadahan mereka di gereja. Jadi tasyabbuh dalam perkara adat dan tradisi orang kafir adalah sesuatu yang dibenci. Bagaimana jika tasyabbuh itu dilakukan dalam perkara ibadah mereka? Padahal Nabi SAW bersabda, "Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasabbuh atau meniru suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Menjadi rancu saat kita membaca slogan, nada, dan dakwah. Bagaimana mungkin digabungkan antara halal dan haram, antara hak dan batil dicampur adukan? Pada Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Nah, sahabat muslim, padahal Nabi SAW secara tegas mengharamkan musik dalam sabdanya, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamru wal ma'azib." Sungguh akan ada dari umatku satu kaum yang menghalalkan zina, kain sutra, khamr, dan alat-alat musik. Nah, pengharaman musik dari hadis ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sabda Nabi yang mengatakan menghalalkan. Ini menunjukkan bahwa hukum asal alat-alat musik ini adalah haram. Akan tetapi, akan ada satu kaum dari umat ini yang akan menghalalkannya. Yang kedua, Nabi menggandengkan alat-alat musik dengan perkara-perkara yang sangat jelas haram berdasarkan ijma ulama, yaitu zina, kain sutra, dan khamr. Tidak diragukan kesahihan hadis ini. Para imam hadis juga telah menyatakan sahihnya hadis ini. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari yang telah memasukkan hadis ini dalam kitab sahihnya dalam bab yang beliau beri judul Babu ma jaa fi man yastahillul khamra wa yusammihi bi ghairi ismihi. Bab tentang orang yang menghalalkan khamr dan menamakannya dengan selain namanya. Lalu Imam Bukhari berdalil tentang haramnya musik dengan hadis ini. Yang berikutnya adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, Ibnu Hibban, Al-Hafiz Ibnu Salah, kemudian Badruddin Ibnu Jama'ah, kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir, Ibnu Al-Mulaqin, Zainuddin Al-Iraqi, Badruddin Al-Aini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Al-Wazir, As-Sakhawi, Ahmad Syakir, Al-Albani, kemudian Syu'aib Al-Arnaud, dan yang lainnya. Kemudian mari kita simak perkataan para ulama Syafi'iyah tentang haramnya musik. Yang pertama tentu Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bab wasiat, beliau berkata, "Wa in kana la yasluhu illa lid-darbi batalat 'indil wasiyatu wa hakadzal qawlu fil mazamiri kulliha." Jika al-ud atau kayu yang dimaksud oleh pewasiat tidak dapat digunakan kecuali untuk dimainkan, itu semacam gitar, maka wasiatnya batal menurutku. Demikian juga pembicaraan mengenai seluruh jenis suling atau alat musik. Nah, sahabat muslim, sangat jelas bahwa Imam Asy-Syafi'i mengharamkan seseorang yang berwasiat untuk memberikan al-ud atau kayu yang ia miliki kepada orang lain jika yang dimaksud dengan al-ud tidak ada lain selain kayu yang bersenar atau gitar. Adapun jika sang pewasiat ternyata memiliki jenis al-ud yang lain seperti busur panah, tongkat, maka wasiat yang dijalankan hanyalah pada busur dan tongkat untuk diberikan kepada orang lain tersebut.
Al-Imam Asy-Syafi'i juga menegaskan bahwa hukum haramnya wasiat ini juga berlaku pada seluruh jenis mizmar, alat musik seruling. Nah, sahabat muslim, Al-Imam Syafi'i juga berkata mengenai hukum potong tangan bagi pencuri. Beliau mengatakan, fa in saraqa khamran aw khinziran lam yuqta li'anna hadha haramus thamani wa la yuqta'u fi thamani tumburi walal mizmar. Beliau mengatakan jika ia mencuri khamar atau babi, maka tidaklah dipotong tangannya karena hasil penjualan khamar dan babi adalah haram. Selain itu, sang pencuri juga tidak dipotong tangannya jika mencuri tumbur atau kecapi atau rebab dan juga mizmar, seruling. Jadi sangat jelas bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i menyamakan hukum alat musik sama dengan seperti hukum khamar, sama-sama haram dan tidak halal hasil penjualannya. Oleh karena itu, jika ada pencuri yang mencuri barang haram ini, maka tidaklah dipotong tangannya. Al-Imam Asy-Syafi'i juga berkata mengenai hukum di antara orang-orang kafir ahli jizyah tentang musik ini. Kalau seandainya ia menghancurkan kecapi, seruling, atau gendang, maka jika benda-benda ini tidak dapat digunakan kecuali sebagai alat musik, maka tidak ada sesuatu yang harus ia ganti rugi. Demikian pula, jika seorang muslim yang merusak kecapi atau seruling, maka seorang muslim atau yang merusak tadi adalah seorang Nasrani atau seorang Yahudi, atau seorang kafir musta'man, atau seorang muslim lain yang telah merusak salah satu dari benda-benda tersebut, maka semuanya dianggap batil atau tidak perlu diganti rugi. Nah, sahabat muslim, lihat, bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i, jika yang melakukan pengrusakan adalah seorang yang kafir, kemudian dilakukan terhadap alat-alat musik milik seorang muslim, maka sang kafir tidak perlu menanggung biaya ganti rugi. Kemudian dalam kitab Al-Zawajir dikatakan, wa qad ulima min ghairi syakkin anna Asy-Syafi'iyyah radhiyallahu an harrama sa'ira anwa'iz zamri. Dan telah diketahui tanpa keraguan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat musik. Ulama berikutnya adalah Abul Ma'ali Al-Juwaini dalam Niyahatul Matlab Bidirayatil Mazhab. Kemudian ada Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Wasit fil Mazhab. Kemudian juga ada Al-Imam An-Nawawi. Nah, Al-Imam An-Nawawi berkata, bagian kedua yaitu bernyanyi dengan menggunakan alat-alat nyanyian yang merupakan syiarnya para peminum khamar, yaitu alat musik seperti kecapi atau rebab, gitar, sanj, yaitu dua piringan logam yang saling dibenturkan sehingga bisa menimbulkan suara, dan seluruh alat-alat musik serta senar-senar diharamkan penggunaannya dan mendengarkannya. Dan aku katakan, kata Imam An-Nawawi, adapun yang benar adalah diharamkannya al-yara, yaitu semacam seruling. Dan inilah yang disebut dengan asy-syabbabah. Al-Imam Abul Qasim Ad-Daula'i telah menulis sebuah kitab tentang pengharaman al-yara. Ini disebutkan dalam kitab Raudatut Talibin. Nah, yang imam berikutnya adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Asnaul Matalib fi Syarah Raudatut Talib. Kemudian Imam As-Subki sebagaimana dinukil oleh Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Kemudian Imam Ar-Ramli dalam Asnaul Matalib fi Syarah Raudatut Talib, Hasyiatur Ramli. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab beliau Az-Zawajir, beliau mengatakan, dan telah diketahui tanpa diragukan lagi bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat musik. Dan tidaklah diharamkan perkara-perkara ini, alat-alat musik ini, dikarenakan nama-namanya. Akan tetapi, karena pada alat-alat musik itu menghalangi dari mengingat Allah dan salat, serta pemisahan dari ketakwaan dan kecondongan kepada hawa nafsu, serta tenggelam dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, sahabat muslim, kesimpulan yang bisa kita ambil dari perkataan mereka adalah, yang pertama, seluruh ulama Syafi'iyah sepakat tentang haramnya alat musik secara umum. Mereka hanya berselisih tentang alat musik yang namanya al-yara atau semacam seruling. Akan tetapi pendapat yang benar adalah haramnya alat musik ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Ar-Ramli. Kedua, mereka sepakat bahwa menjual alat-alat musik hukumnya haram, karena itu mereka menyamakan penjualan alat-alat musik sama seperti menjual khamar. Dan yang ketiga, barang siapa yang berwasiat untuk memberikan alat musiknya kepada orang lain, maka wasiatnya tersebut dianggap batil dan tidak sah. Dan keempat, sebagaimana diharamkan memainkan alat-alat musik, demikian pula diharamkan mendengarkan suara alat-alat musik. Adapun sebab diharamkannya alat musik, yang pertama karena itu bertasyabbuh dengan para peminum khamar atau para pelaku kemaksiatan. Yang berikutnya adalah karena mengantarkan pada perbuatan dosa-dosa besar. Yang berikutnya karena menghalangi dari mengingat Allah. Dan yang terakhir adalah menyebabkan kecondongan kepada hawa nafsu serta menjauhkan dari ketakwaan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.